apa perasaannya ketika harus membayar pajak? Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak berkembang lagi pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Hai kawan pajak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Dan kali ini kami akan kembali hadir di Ajak-Ajak Bayar Pajak. Dan bintang tamu kita sangat spesial hari ini. Siapa lagi kalau bukan seorang desainer muda yang begitu cinta mengangkat budaya Nusantara dengan brand Ikat Indonesia by Didit Maulana. Terima kasih Kak udah mampir ke sini. Sangat luar biasa, terima kasih ya mau berkenan hadir di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak. Nah, kita mau cerita nih di sini nih Mas Didit. Yang jelas kita melihat Mas Didit sangat luar biasa. Tapi nih, saya dengar Mas Didit ini tadinya seorang arsitek. Gimana sekarang bisa menjadi seorang desainer? Boleh cerita dengan kita? Nah, begini Kak Ani. Jadi zaman dulu sebenarnya kepengen banget jadi fashion designer. Tapi dari kecil itu nggak pernah punya keberanian untuk masuk ke sekolah fashion gitu. Karena mungkin zaman aku itu belum istilahnya belum terlalu banyak kan sekolah modenya. Nah, akhirnya pas abis lulus SMA, aku berpikir aku tuh pengen ada seninya tapi ada hitung-hitungannya. Karena aku suka juga dengan matematika gitu ya. Akhirnya aku masuk ke arsitektur karena menurutku ini setengahnya seni dan setengahnya ada hitung-hitungan gitu. Akhirnya masuk ke sana deh gitu, belajar arsitektur di Parahyangan 4 tahun, kemudian lulus balik ke Jakarta malah nggak jadi arsitek. Jadi ngambil kuliahnya arsitek tapi kemudian akhirnya berkecimpung di desain. Tapi sebelum ke desain? Nah, sebelum ke desain, lulus arsitektur, kerja di media dulu. Oke. Ya, kerja di media di bagian production, bukan presenter ya, di production selama 4 tahun. Kemudian abis itu kerja di perusahaan retail nih, gitu. Jadi waktu itu udah mulai masuk retail fashion, tapi di bagian marketing and communication department, gitu. Nah, dari dipercaya satu brand sampai akhirnya dipercaya 15-20 brand internasional untuk pegang gitu. Luar biasa. Jadi mulai dari belajar arsitek, kemudian kerja di media, dan akhirnya mendirikan Ikat. Betul, Ikat Indonesia. Jadi waktu itu didirikan 2011, mudah-mudahan tahun ini Ikat Indonesianya jadi 10 tahun nih Kak. 10 tahun, sebuah perjalanan yang luar biasa. Tapi kenapa ngambilnya tenun? Nah, kenapa ngambil tenun? Ini juga satu hal yang sangat menarik. Karena tahun itu, 2008-2009, Indonesia lagi heboh dengan batik mau diakui oleh negara tetangga waktu itu. Nah, terus aku lihat waktu itu ya, banyak sekali anak-anak muda yang marah-marah di sosial media, ini gimana gitu. Sampai aku berpikir bahwa kita itu kadang karena terlalu punya banyak, jadi kita cenderung untuk mengabaikan. Iya. Take it for granted. Take it for granted. Exactly. Nah, akhirnya aku waktu itu berpikir, wah nggak bisa nih, generasi muda Indonesia harus tahu negaranya itu punya budaya apa lagi. Jangan sampai nanti kita jadi anak-anak muda yang telat nih, gitu, generasi yang telat gitu. Akhirnya aku lihat, oh oke, batik udah aman karena waktu itu sudah mendapatkan pengakuan ya dari internasional. Kemudian aku berpikir apa lagi ya? Oh iya, anak muda harus kenal tenun ikat gitu. Jadi waktu itu 2009-2010 aku riset dulu nih Kak. Riset tenun ikat. Wah, kayaknya keren nih ya kalau dibikin ready to wear buat anak-anak muda gitu.
ya udah, jadi mulai dari situ akhirnya aku bikin sih label Ikat Indonesia dan memang fokusnya di tenun ikat. Tenun ikat. Berarti seringnya kontak langsung dengan para penenun di Indonesia dong? Betul. Ada kisah nggak sih gimana ketemu sama pengrajin-pengrajin tenun Indonesia? Wah, itu perjalanan proses yang tadinya untuk pekerjaan, tapi akhirnya kita banyak sekali mendapatkan ilmu tentang kehidupan. Oh. Jadi waktu itu aku berjalan ke Sumba, ketemu mama-mama penenun di sana, kemudian ke Bali, ke Jawa, sampai waktu itu ke Maluku juga, ke Tanimbar gitu ya. Jadi aku berpikir bahwa awalnya waktu itu pengen mengenal mereka karena ingin melakukan bisnis, hubungan bisnis. Tapi akhirnya kita menjadi saudara. Kita menjadi dekat sekali. Kayak kemarin ada beberapa bencana di beberapa daerah, kemudian saling mengontak, saling bertanya kabar gitu. Dan memang akhirnya mungkin inilah yang memang menjadi purpose of my life, yaitu sharing, nggak cuma sharing secara bisnis, tetapi juga sharing hal-hal lebih ke humanisme, lebih ke bagaimana cara, istilahnya apa ya, kita mendapatkan banyak perspektif ya dari teman-teman perajin ini gitu. Jadi awalnya melihat bahwa ini adalah kekayaan Indonesia, don't take it for granted, kemudian mulai mendekatkan diri untuk business purpose dengan para pengrajin, tapi kemudian malah kena ke hati ya. Wah, sangat luar biasa Mas Didit. Nah, kalau seandainya pasar di Indonesia sendiri untuk tenun ikat ini gimana Mas? Nah, Indonesia ini juga termasuk satu pasar yang sangat menarik ya untuk dieksplorasi Kak, karena memang kita ini sebenarnya adalah satu market yang gampang untuk diarahkan. Gitu. Jadi dengan influencer yang tepat, tren yang tepat, maka akan menjadi satu cycle bisnis yang memang trennya itu bisa kita atur gitu. Nah, jadi memang bertahun-tahun dengan memasyarakatkan tenun ikat, berteman dengan para influencer yang membantu untuk mengkomunikasikan ini, kemudian message-nya nyampe ke anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda sekarang pengen pakai tenun ikat karena si A pakai, si B pakai gitu. Jadi mereka pun juga sekarang sudah terbiasa dengan itu, dan sekarang juga banyak sekali brand-brand dan desainer-desainer muda yang menggunakan tenun sebagai bahan dasarnya gitu, dan menyenangkan melihatnya. Iya, dan tentunya ini adalah harta ya, ini adalah budaya, warisan budaya Nusantara yang harus kita lestarikan gitu. Nah, kalau aku lihat nih Mas Didit sebagai anak muda Indonesia gitu ya, melihat potensi Indonesia, kemudian mencoba untuk mengangkat, kalau kita nggak mau mengangkat Indonesia terus siapa gitu kan. Nah, sekarang di masa pandemi ini nih Mas Didit, gimana kondisi bisnis? Kalau ditanya refleksi 1 tahun ke belakang, itu pasti pertama adalah bisnisnya hancur-hancuran. Karena pertama kali pandemi itu kan masuk ketika kita udah mau masuk bulan Ramadan ya. Gitu. Nah, untuk para retailer biasanya bulan Ramadan itu adalah saatnya mencetak angka sales. Gitu. Nah, tetapi tahun lalu kita miss semuanya gitu ya. Bahkan minus gitu, dan memang harus kasih THR juga. Jadi tahun lalu itu adalah tahun awal-awal itu adalah yang masa adaptif yang sangat menjatuhkan mental. Nah, kemudian tapi pelan-pelan di bulan ke-6 setelah itu kita melihat opportunity, kemudian kita berdoa. Tuhan, mungkin memang kalau memang ini harus terjadi, tolong Tuhan kasih kita jalan untuk bisa lihat opportunity yang ada. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang bisa membantu teman-teman para perajin agar mereka bisa terus menenun gitu. Karena kita juga nggak tega setiap hari dikirimin message gitu, Kak, tolong dong ini diambil kain saya, kain ini dan segala macam. Cuman kalau kita tidak ada pasarnya kan susah juga. Jadi waktu itu aku berdoa bersama timku, setiap hari kita mengadakan meeting virtual, dan aku masih ingat banget di setiap hari itu masing-masing dari kita akan memimpin doa di akhir. Dan itu sangat kita merasa di situ sangat dekat, kita menjadi satu bagian, dan memang kita memiliki misi yang yaitu adalah ingin membantu teman-teman perajin. Nah, kemudian abis itu ada satu ide untuk membuat beberapa merchandise, dan merchandise itulah akhirnya yang bisa menyelamatkan
si brand Ikat Indonesia dan juga mengajak teman-teman perajin kita agar aktif berproduksi gitu. Wow, Sampai luar sekarang biasa. happy banget. Oh, saya dengernya aja happy banget. Nah, nih kalau di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak, Mas Didit, kita memang senang sekali untuk tidak hanya bercerita tentang pajak, tapi juga tentang gimana perjuangan seorang pemuda Indonesia ya, yang itu tadi jalan cerita mulai dari arsitek kemudian menjadi desainer kemudian terkena pandemi tapi trying to survive. Nah ini kan semangat yang harus ditularkan kepada semua anak-anak muda, kepada semua kawan pajak tentunya. Nah Mas Didit, ini kan katanya Ikat Indonesia sudah hampir 10 tahun ya. Tentunya sudah punya NPWP ya Mas Didit ya. Pasti dong. Nah kita mau tanya Mas Didit, apa perasaannya ketika harus membayar pajak? Kalau untuk aku sendiri bayar pajak itu sudah dari awal ketika aku kerja ya, kira-kira tahun 2000 berapa tuh? 2002 kali ya, 2000 gitu. Jadi buat aku adalah sebenarnya adalah satu kewajiban yang memang harus dikeluarkan gitu. Yeah. Jadi memang tidak ada resistensi dari awal gitu. Karena memang kalau untuk aku adalah ya udah bayar oke gitu, karena memang kewajibannya menjadi warga negara gitu. Dan kalau dilihat dengan negara-negara lain sebenarnya potongan pajak di Indonesia tuh masih masuk akal banget gitu ya, gitu kalau aku lihat yang lain-lain gitu. Nah kalau untuk dan makin kesini juga aku melihat apa ya, banyak sekali hal-hal positif yang kemudian pemerintah gunakan dari uang hasil pajak yang kita bayarkan gitu sih. Aduh, makasih banget nih Mas Didit. Nih sebagai orang yang sudah bekerja di kantor pajak cukup lama, saya dengar ada orang, enggak aku nggak ada resistensi, itu seneng banget. Karena memang tadi lagi saya seneng banget dengan kata-kata Mas Didit yang bilang, sometimes we take things for granted gitu ya. Kita merasa, ini batik di Indonesia sudah ada, terus ikat sudah ada gitu. Tapi kita tidak memahami bagaimana untuk melestarikannya. Demikian juga Indonesia, negaranya ada, bukan berarti kemudian ya sudah, yang penting negaranya ada. Tapi kita harus sama-sama berkontribusi. Nah sekarang masalah lapor pajak nih. Kemarin kan bulan Maret kita lapor SPT ya. Dan seneng banget. Nggak, tadi Mas Didit kan sempat tanya, sudah berapa yang lapor SPT? Sudah 11 juta lebih ya orang yang lapor SPT. Nah kita sangat apresiasi. Cuman kita pengen tanya deh, kalau menurut Mas Didit lapor pajak susah nggak sih? Kalau sekarang aku bilang malah gampang banget ya. Karena kalau dulu mungkin kita susah tuh karena nggak tahu. Tapi karena sekarang juga lewat sosmednya pajak sangat jelas, kemudian juga caranya jelas dan di websitenya juga jelas banget gitu. Dan kalau kita nggak ngerti kita tinggal tanya dan miminnya di situ juga sangat aktif menjawab gitu. Jadi buat aku sekarang sangat dimudahkan sih ya. Sangat untuk dimudahkan. Kayak kami para WP wajib pajak ini gitu. Oke, terima kasih banget loh. Dan itu dia kawan pajak bahwa lapor pajak sudah semakin mudah. Dan tentunya Direktorat Jenderal Pajak nggak berhenti di situ. Kita akan terus tingkatkan layanan kepada masyarakat. Khususnya lagi bagi para pengusaha Indonesia seperti Mas Didit ini yang ternyata tidak hanya ingin memajukan usahanya, tapi juga mengajak para pengrajin juga untuk naik kelas, juga untuk hidup sejahtera. So, kawan pajak, kita mau dengar ini. Mas Didit, ngomong dong ke kawan pajak, kira-kira kalau tentang pajak mau ngomong apa? Ngomongin pajak berarti kalau untuk saya adalah bagaimana kita membayarkan kewajiban kita sebagai warga negara. Mungkin teman-teman menikmati setiap hari kita bisa pergi kemana-mana, jalannya bagus, kemudian yang paling dirasakan adalah kalau ke daerah-daerah nih gitu. Zaman dulu susah banget misalnya menembus ke satu desa tertentu karena jalannya tidak ada. Tapi dengan adanya uang pajak yang teman-teman bayarkan, teman-teman yang ada di daerah-daerah sekarang juga sudah bisa menikmati hasil dari pemerintah membuka jalan untuk mereka dan berbagai macam fasilitas. Mudah-mudahan kita doakan aja agar amanah yang dibayarkan oleh para wajib pajak bisa terus diaplikasikan oleh pemerintah menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Didit Maulana dan kawan pajak dimanapun yang berada. Demikian bincang-bincang kita bersama Mas Didit Maulana, Ikat Indonesia yang ingin melestarikan budaya Nusantara. Don't take it for granted. Indonesia adalah negara kita, mari kita jaga
bersama. Baiklah, itulah seluruh akhir acara podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak bersama Mas Didit Maulana, desainer muda Indonesia, Ikat Indonesia. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan kenakan masker serta mencuci tangan. Dan sampai bertemu di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak berikutnya. Mas Didit, bilang dong Ajak-Ajak Bayar Pajak. Ajak-ajak bayar pajak. Terima kasih Mas Didit Maulana. So, Kak Ani beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak selanjutnya. Semua orang punya caranya untuk menyatakan cinta kepada Indonesia. Ini cara kami. Bareng-bareng Mas. Ajak-ajak bayar pajak.